Proses lahirnya ilmu. Manusia mencari kebenaran. Manusia mencari kebenaran dengan menggunakan akal sehat dan dengan ilmu pengetahuan. Letak perbedaan yang mendasar antara keduanya ialah ilmu pengetahuan dikembangkan melalui struktur-struktur teori dan diuji konsistensi internalnya. Dalam mengembangkan strukturnya, hal itu dilakukan dengan tes ataupun pengujian secara empiris atau faktual. Sedang penggunaan akal sehat biasanya tidak. Berbagai cara mencari kebenaran. Dalam sejarah manusia, usaha-usaha untuk mencari kebenaran telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti secara kebetulan, trial and error, melalui otoritas, berpikir kritis atau berdasarkan pengalaman, melalui penyelidikan ilmiah. Secara kebetulan, pohon kina, jadi ada cerita yang kebenarannya sukar dilacak, yaitu penemuan obat malaria yang terjadi secara kebetulan. Ada seorang Indian yang sakit dan minum air di kolam dan dia sembuh. Terjadi ke beberapa orang juga. Akhirnya diketahui di sekitar kolam tumbuh pohon yang kulitnya jadi obat malaria yang jatuh ke kolam. Penemuan pohon yang kelak di kemudian hari dikenal sebagai pohon kina tersebut adalah terjadi secara kebetulan saja. Trial and error, yang artinya coba-coba. Metode ini bersifat untung-untungan. Salah satu contohnya ialah model percobaan problem box oleh Thorndike. Percobaan tersebut mendasarkan pada hal yang belum pasti, yaitu kemampuan kucing tersebut untuk membuka pintu kotak masalah atau problem box tersebut. Kebenaran bisa didapat melalui otoritas seseorang yang memegang kekuasaan, seperti raja atau pejabat pemerintah yang setiap keputusannya dianggap benar oleh bawahannya. Contohnya, saya punya kata-kata dari bahasa Jawa, sabda pendeta ratu. Artinya, ucapan raja atau pendeta selalu benar dan tidak boleh dibantah. Berpikir kritis atau berdasarkan pengalaman. Contoh dari metode ini ialah berpikir secara deduktif dan induktif. Secara deduktif artinya berpikir dari yang umum ke khusus, sedang induktif dari yang khusus ke yang umum. Melalui penyelidikan ilmiah, menurut Francis Bacon, kebenaran baru bisa didapat dengan menggunakan penyelidikan ilmiah, berpikir kritis dan induktif. Kriteria kebenaran. Salah satu kriteria kebenaran adalah adanya konsistensi dengan pernyataan terdahulu yang dianggap benar. Sebagai contoh, ialah kasus penjumlahan angka-angka, yaitu contohnya 3 plus 5 sama dengan 8. Semua orang akan menganggap benar bahwa 3 plus 5 sama dengan 8. Maka pernyataan berikutnya, 4 plus 4 sama dengan 8. Pernyataan itu juga akan dianggap semua orang benar karena konsisten dengan pernyataan sebelumnya, yaitu juga semisal 6 plus 2 sama dengan 8. Pernyataan itu juga akan benar dianggap oleh semua orang karena di situ juga konsisten terhadap pernyataan sebelumnya. Teori koherensi atau konsisten. Yang dimaksud dengan teori koherensi ialah bahwa suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren dan konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya ialah matematika yang bentuk penyusunannya, pembuktiannya berdasarkan teori koheren. Teori yang kedua adalah korespondensi atau pernyataan sesuai kenyataan. Teori korespondensi dipelopori oleh Bertrand Russell. Dalam teori ini, suatu pernyataan dianggap benar apabila materi pengetahuan yang dikandung berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Contohnya,
ibu kota Inggris adalah London, maka pernyataan itu adalah benar. Tetapi berbeda dengan jika orang mengatakan ibu kota Inggris adalah Jakarta. Pernyataan itu salah, karena yang benar ibu kota Inggris adalah London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan tentang filsafat, ilmu dan logika yang dibuat oleh Ki Gusti Bagus Rai Utama MA. Yang pertama, ilmu teknologi dan kebudayaan oleh S.Tu Miyarso. Satu, definisi ilmu teknologi dan kebudayaan. Yang pertama, A. Pendahuluan, B. Definisi ilmu, C. Definisi teknologi, dan D. Definisi kebudayaan. Yang A. Pendahuluan. Kehidupan pada hakikatnya selalu berkembang dalam konteks sosial. Tidak ada masyarakat yang bersifat statis, namun cenderung berubah. Yang konstan adalah perubahan itu sendiri. Perubahan dapat bersifat cepat atau lambat, berkembang ke arah yang lebih baik atau mundur ke arah sebelumnya, berwujud dan dapat disaksikan atau hanya sekedar tersamar. Masalahnya adalah bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan selalu memunculkan resiko kehidupan sosial atau ketidakpastian sosial. Jadi, dalam kehidupan kita harus mengatur hidup kita sendiri supaya menjadi hidup yang lebih maju dari hari sebelumnya. Yang kedua adalah definisi ilmu. Secara etimologis, ilmu berasal dari kata scientia yang berarti pengetahuan tentang pengetahuan mendalam, paham benar-benar. Dalam secara ilmu etimologis, ilmu dibagi menjadi dua, yaitu denotatif yang berhubungan dengan pengetahuan. Makna arti dari denotatif sendiri adalah ilmu dapat diartikan sebagai pengetahuan sebagaimana dimiliki oleh setiap manusia maupun pengetahuan ilmu yang disusun secara sistematis dan dikembang melalui prosedur tertentu. Dan yang kedua, melalui sudut konotatif yang berhubungan dengan kesadaran. Berhubungan dengan kesadaran dapat didefinisikan sebagai berikut. Istilah ilmu merujuk pada serangkaian aktivitas manusia dan manusiawi, bertujuan berhubungan dengan kesadaran dari titik pandang internal dan sistematis. Konotatif ilmu sesungguhnya menyangkut tiga hal, yaitu proses, prosedur, dan produk. Proses sendiri memiliki tujuan, yaitu penelitian. Yang kedua, prosedur yang bertujuan untuk mengacu pada metode ilmiah, dan yang ketiga adalah ilmu sebagai produk yang mengandung maksud tentang pengetahuan ilmiah. Dari dimensi sosiologi ilmu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, melalui sudut pandang internal yang mengacu pada ilmu akademis yang definisinya sebagai berikut. Relatif lebih menekankan pada pengkayaan tubuh pengetahuan ilmu untuk pembangunan ilmu itu sendiri, tanpa adanya pemikiran untuk kemungkinan penerapan lebih jauh. Yang kedua, dari sudut eksternal yang mengacu pada ilmu industrial yang definisinya sebagai berikut. Memusatkan diri pada pengkajian efek-efek teknologis dari pengetahuan ilmiah yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu murni, menitik beratnya pada kemampuan instrumental ilmu yang memecahkan problem-problem praktis di segala bidang kehidupan manusia. Pada pengertian yang lain, menurut Saswinadi Sasmojo tahun 1991, ilmu atau sains yang diartikan sebagai bagian dari himpunan informasi
yang termaksud dalam pengetahuan ilmiah dan bersikap informasi yang memberikan gambaran tentang struktur dan sistem-sistem yang penjelasan tentang pola laku sistem-sistem tersebut. Yang ketiga, dari definisi teknologi. Secara etimologis, akar kata teknologi adalah technology, yang berarti serangkaian prinsip atau modern rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau percakapan tertentu. Juga berarti seni atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip atau metode. Runner 1984. Pengertian teknologi dibagi menjadi dua, yang dari dimensi pengetahuan, yang artinya teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan ilmu ke alam. Teknologi merupakan pengetahuan sistem tentang seni industrial atau ilmu industrial. Teknologi juga dipandang sebagai pertengahan antara ilmu murni dan ilmu terapan, atau istilah lain adalah keahlian. Yang kedua, dari dimensi bukan pengetahuan, yang definisinya teknologi diartikan sebagai suatu produksi untuk tujuan-tujuan ekonomis, merupakan suatu sistem yang netral untuk tujuan penggunaan apapun. Teknologi juga merupakan ungkapan kepentingan manusia untuk berkuasa. Yang terakhir, dari definisi kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang berarti budi atau akal. Dengan kata lain, kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda suatu dengan lain, setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Adapun sikap dan hakikat dari kebudayaan menurut Suarjono Sukanto 1982 159, yaitu 1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada lebih dulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang artinya, walaupun kita sudah mati, tapi budaya-budaya yang kita pernah budaya-budaya dulu tidak akan hilang, karena kita mempunyai penerus bangsa. Yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dengan tingkah laku. Yang artinya kebudayaan oleh manusia harus diwujudkan dengan tingkah laku supaya para generasi penerus bisa mengetahui tentang tingkah laku kebudayaan tersebut. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan berisi kewajiban-kewajiban, tindakan yang diterima dan ditolak, yang dilarang dan diizinkan. Tujuh unsur kebudayaan yang merupakan komponen universal dan relatif ada pada semua kebudayaan menurut Kunklon, seperti yang dikutip Sujono Sukarto 1982. Diantaranya, yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Contohnya seperti pakaian, perumahan, alat rumah tangga, transportasi, senjata, alat produksi, dan sebagainya. Yang kedua, dari mata pencarian hidup dan sistematis teknologi, yang contohnya pertanian, peternakan, maritim, sistem produksi, distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, dari sistem kemasyarakatan, yang contohnya seperti sistem kekerabatan, organisasi, hukum, politik, perkawinan, dan sebagainya. Yang keempat, dari bahasa
yaitu contohnya seperti lensa maupun tertulis, di sana maupun tertulis. Yang kelima, kesenian. Contohnya seperti seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. Dari sistem pengetahuan tentang contohnya seperti sekolahan, SD, SMP, SMA. Dan yang terakhir dari sudut pandang religi, yaitu kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibadah Pertama. Saya akan mempresentasikan filsafat ilmu oleh Dr. Ernest Kunjojo. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata philo atau love of, sophia, wisdom. Jika dijadikan disatukan akan menjadi love of wisdom, artinya cinta akan kebajikan. Cinta sendiri artinya adalah hasrat yang besar, artinya berkobar-kobar, yang bersungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi dari dua kata ini, jika disatukan akan menjadi hasrat atau keinginan yang bersungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Itulah arti filsafat yang sesungguhnya. Yang kedua adalah faktor pendorong filsafat ilmu. Yang pertama, manusia merupakan makhluk berakal budi. Artinya, pada diri manusia sendiri melekat kehausan intelektual atau intellectual curiosity yang menjelma dalam wujud aneka ragam pertanyaan. Bertanya adalah berpikir, dan berpikir dimanifestasikan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua adalah manusia memiliki rasa kagum, trauma pada alam semesta. Manusia merupakan makhluk yang memiliki rasa kagum pada apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Kekaguman tersebut kemudian mendorong manusia untuk berusaha mengetahui alam semesta itu sebenarnya apa dan bagaimana asal-usulnya. Yang ketiga adalah manusia senantiasa menghadapi masalah. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan masalah, baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Masalah mendorong manusia itu untuk berbuat dan mencari jalan keluar yang tidak jarang menghasilkan temuan yang sangat berharga. Sehingga ada satu kata yang diciptakan oleh seseorang, yaitu necessity is not of sense. Artinya adalah masalah adalah ibu dari segala ilmu. Ilmu dikembangkan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar atau kebenaran ilmiah. Teori kebenaran dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah teori koherensi. Teori koherensi adalah suatu pernyataan yang benar bila pernyataan tersebut bersifat koheren atau konsisten dengan kenyataan yang sebelumnya dan dianggap benar. Matematika adalah salah satu bentuk yang penyusunannya berdasarkan oleh teori koherensi. Yang kedua adalah teori korespondensi. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell. Menurut teori korespondensi, suatu pernyataan dapat dianggap benar bila materi pengetahuan yang kandungan pernyataan tersebut berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Yang ketiga adalah teori pragmatisme. Pencetus teori pragmatisme adalah Charles S. Peirce tahun 1839 sampai 1914. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Yang keempat adalah metode ilmiah. Istilah metode berasal dari bahasa Latin, yaitu methodos, yang secara umum artinya adalah cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan. Pengertian metode ilmiah pun dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendapat oleh Sojourner Sumargono dan pendapat oleh Delianggi. Menurut pendapat Sojourner Sumargono, metode ilmiah adalah cara atau jalan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Menurut Delianggi, metode ilmiah adalah prosedur yang mencakup berbagai tindakan, pikiran, pola, kerja, tata langkah, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperkembangkan pengetahuan yang telah ada.
Yang kelima adalah macam-macam metode ilmiah. Menurut Johnson tahun 2005, dalam artikelnya berjudul Educational Research, Quantitative and Qualitative. Macam-macam metode ilmiah terbagi menjadi dua teori. Yang pertama adalah metode deduktif, dan kedua adalah metode induktif. Metode deduktif merupakan metode ilmiah yang ditetapkan dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan metode induktif merupakan metode yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif. Dan berikut adalah gambar dari metode itu tersebut. Jika induksi dibaca dari atas ke bawah, sedangkan deduksi dari bawah ke atas. Metode deduktif terdiri atas 3 langkah utama, yaitu yang pertama, state the hypothesis based on theory of research ditetapkan. Next, collect data to test hypothesis, and finally make decision to accept or reject the hypothesis. Tahapan utama induktif adalah yang pertama, observe the world, dan selanjutnya search for a pattern in what it observed, and finally make a generalization about what is occurring. Yang keenam adalah aksiologi. Tinjauan ilmu secara filosofis juga menyangkut perenungan ilmu secara aksiologi. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan aksiologi itu sendiri? Aksiologi merupakan cabang yang berhubungan dengan macam-macam kriteria, nilai, serta keputusan. Dan berikut adalah pengertian aksiologi menurut berbagai sumber. Yang pertama, a branch of philosophy dealing with values, ethics, aesthetic, religion. Berasal dari kata Yunani yang artinya adalah word atau kata. Yang kedua adalah study of the nature of types of and criteria of value of and value judgments, especially in ethics, oleh John Watford. Dan yang ketiga, the general theory of value, the study of objects of interest, oleh Lodge. Dan yang terakhir adalah ilmu dan moral. Untuk mendapatkan pengertian yang benar mengenai kaitan antara ilmu dan moral, maka pembahasan masalah ini harus didekati dari segi-segi yang lebih terperinci, yaitu segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, ilmu dibimbing oleh kaidah moral yang berasaskan tidak membuat kodrat manusia dan tidak merendahkan martabat manusia. Secara epistemologi, upaya ilmiah yang tercermin dengan kaidah moral yang berasaskan menemukan kebenaran yang dilakukan dengan penuh kejujuran. Dan yang ketiga, secara aksiologis, ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia dengan jalan meningkatkan taraf hidupnya dan dengan memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, dan keseimbangan atau kelestarian alam.